Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apabila kita tidak mendengarkan suara khutbah Jumat karena speaker hanya ada di area dalam dan posisi saya ada di luar masjid, apakah sholat Jumat saya sah? Apa yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membahas tentang kegiatan sholat Jumat, maka di sini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi disesuaikan dengan sudut pandang masing-masing. Yang pertama, dari sudut pandang khotibnya yang berkhutbah, maka ada syaratnya tersendiri. Di antaranya khutbah harus disampaikan dalam keadaan berdiri, khutbahnya harus 2 kali, khutbahnya harus dilaksanakan dalam keadaan bersih dari najis, terhindar dari hadas, suci, dan lain sebagainya. Kemudian harus dilaksanakan sebelum sholat Jumat dan lain-lain sebagainya. Di dalam khutbah harus ada 5 rukun yang disampaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dan terkait dengan jamaah, khotib harus memperdengarkan isi khutbahnya kepada minimal 40 orang yang dihitung sebagai wajib Jumat, sah Jumat, yaitu 40 orang yang laki-laki, yang merdeka, muslim, balik, berakal, dan mustautin. Sehingga selama khotib sudah memperdengarkan hal tersebut kepada 40 orang laki-laki, merdeka, balik, berakal, dan keadaannya adalah mustautin, maka berarti dari sisi khotib hal itu sudah dikatakan sah. Meskipun dari 40 orang tadi ada sebagian yang tidur, tidak apa-apa. Ada sebagian yang main HP, nggak apa-apa. Ada sebagian yang domblong melamun, nggak apa-apa. Karena kewajibannya bukan 40 orang mendengarkan, bukan. Tapi kewajibannya adalah khotib memperdengarkan kepada 40 orang. Jadi yang penting khotib sudah mengeraskan suara, entah dengan suara yang lantang atau dengan menggunakan mic, dan sudah ada 40 orang yang dihitung sebagai Jumatnya sah. Walaupun 40 orang tadi kenyataannya tidur, kenyataannya domblong, melamun, keadaannya main HP, tidak memedulikan apa yang khotib katakan, nggak ada masalah. Karena kewajibannya bukan 40 orang mendengar, tapi khotib memperdengarkan kepada 40 orang. Ini dari segi khotibnya. Yang kedua, dari sudut pandang penyelenggaraan sholat Jumatnya. Maka sholat Jumat di antara syaratnya adalah harus diselenggarakan di tempat yang menjadi perkampungan. Artinya apa? Ada penduduk lokal, ada penduduk yang memang tinggal di situ. Tidak bisa ada satu bis yang isinya 50 orang laki-laki, studi tour, studi banding, wisata, kerja, lalu kemudian tersesat di sebuah hutan pas hari Jumat siang, kemudian di tengah hutan tersebut, oh ini ada 50 orang, ayo kita bikin Jumatan sendiri, tetap tidak sah. Karena syarat Jumat harus diselenggarakan di perkampungan yang ada penduduk lokalnya. Ini syarat-syarat yang dipenuhi terkait dari sudut pandang penyelenggaraan Jumatnya. Nah, yang ketiga, sesuai dengan pertanyaan, dari sudut pandang jamaahnya. Maka sholat Jumat jamaah dikatakan sah apabila Jumatannya memang sudah sah dulu. Jadi syarat-syarat yang tadi kami sebutkan, syarat dari segi khotib terpenuhi, syarat dari segi imam terpenuhi, syarat dari segi penyelenggaraan Jumatannya terpenuhi. Maka dia tinggal mikir, syarat apa yang menjadi tambahan agar saya secara pribadi, saya sebagai makmum sah Jumatannya. Yang penting makmum mendapatkan rakaat terakhir bersama dengan imam. Jadi batas paling akhir keterlambatan yang ditoleransi oleh syariat adalah apabila makmum tersebut masih mendapatkan 1 rakaat bersama dengan imam. Jadi artinya panjenengan datang kemudian dapat di saf paling akhir, tidak mendengarkan khutbahnya imam karena soundnya tidak sampai, nggak ada masalah.
panjenengan datang ketika iqomah itu tetap sah. Bahkan ketika imamnya sudah takbir tetap sah. Batas paling akhir dari makmum datang adalah ruku rokaat kedua dari imam. Ketika imamnya sudah ruku rokaat kedua, maka itu adalah batasan orang mendapatkan Jumatan. Ketika kita sudah mendapatkan ruku bersama dengan imam pada rokaat yang kedua, maka kita sudah mendapatkan 1 rokaat. Apabila imamnya lepas dari ruku, maka kita sudah kehilangan rokaat 1 dan juga sudah kehilangan rokaat kedua. Sehingga kita takbir niatnya sholat Jumat 2 rokaat, tetapi apabila imamnya sudah salam, kita bangkit untuk menambah, bukan menambah 2 rokaat, tapi menambah 4 rokaat sholat duhur. Kenapa? Karena kita nggak boleh sholat Jumat karena tidak mendapatkan 1 rokaat bersama dengan imam. Jadi syarat boleh sholat Jumat 2 rokaat kalau 1 rokaat bersama dengan imam. Kalau ternyata rokaat 1 luput, rokaat kedua luput, maka kita tetap takbir gabung dengan imam. Tapi ketika imamnya salam selesai sholat Jumat, kita naik lagi untuk menambah. Nambah berapa? Bukan nambah 2, tapi nambah 4. Langsung berubah niatnya menjadi sholat duhur. Hal tersebut kami sampaikan dalam urusan keabsahan Jumat. Tetapi apabila ada orang yang urusannya malah justru diteruskan padahal azan sudah berkumandang, tidak ada udzur syar'i, dia malah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan HP, sibuk cari makan, sibuk pekerjaan. Kok ketika azan berkumandang dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak mempaus kegiatannya, dia tidak menghentikan aktivitasnya, walaupun sholat Jumatnya bisa dikatakan sah, tetapi hukumnya dia berdosa. Kenapa? Karena harusnya apabila ada adzan langsung meninggalkan semua kegiatan dan kemudian datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bagi orang-orang yang memang diwajibkan Jumat atasnya. Semoga dengan penjelasan ini bisa menjadi penjelasan yang utuh buat kita semua yang berposisi sebagai khatib, berposisi sebagai takmir masjid, dan berposisi sebagai makmum. Masing-masing ada aturan dan ketentuan yang sama-sama harus dipenuhi agar Jumatannya sah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.